gua ditanya sama pedagang pecel lele itu, "Mas, kenapa datang ke daerah sini di hari malam Selasa Kliwon?" Tiba-tiba dari atas mobil gua itu terbang sesosok kuntilanak begitu, pas banget di depan kaca gua begitu. Dan itu gua hampir aja banting setir. Pas gua dalam kamar, lampu dimatiin, bini gua mau tidur, itu dia kejer keringet dingin. Gua tanya kenapa, katanya dia ngeliat pocong. Masih bersama kami berdua, ingin melanjutkan cerita yang di part pertama yang sempat tertunda karena ada suatu hal yang tidak kita bisa hindari ya Mas Agus ya. Iya betul. Sempat hujan, kita pengen lanjutkan take video, tapi ternyata hujannya sampai subuh kita tunggu nggak banget, ya nggak reda-reda. Akhirnya kita ini tag malam ini di hari yang berbeda. Kita lanjutkan cerita kita saat itu. Sampai mana Mas Agus kemarin? Oke, kita saat di terakhir kita sampai di Hadang Kabut, Mas. Hadang Kabut ya? Iya, di Hadang Kabut. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi posisinya waktu itu kita makin masuk ke dalam hutan itu, dan bener aja kekhawatiran kita, perasaan kita yang nggak enak gitu kan, akhirnya bener-bener kebukti dengan adanya kabut yang kemarin sempat gua sampein. Jadi kabut itu bukan, sekali lagi gua bilang, bukan kabutnya yang bikin gua shock, tapi cara datangnya itu yang bener-bener bikin gua shock gitu. Datangnya itu secara tiba-tiba dan seperti ada yang ngejalanin gitu Mas Agus ya. Iya betul. Jadi dari kanan dari kiri begitu langsung ketemu di pas tengah jalan jalur mobil gua, itu rasanya memang shock gitu loh. Nah pada saat itu gua masih berpikir positif ya, artinya gua masih coba anggap itu sebagai kabut alam biasa. Akhirnya coba gua masukin itu kabut, gua pikir bakalan kepecah gitu karena kena angin dari mobil gua dan sebagainya. Gua pikir masih bisa ngebelah gitu itu kabut. Ternyata pas gua masuk ke dalam kabut itu, Mas Agus bisa ngeliat ya, waktu itu kaca itu kayak apa ya, kayak kapuk gitu ya. Iya, putih. Betul, putih pekat gitu. Ya pokoknya kayak kaca mobil tuh kayak ditiban kapuk, kapas gitu modelnya. Jadi bener-bener gak kelihatan sama sekali jalanan. Jadi akhirnya gue putusin gue mundur, karena gue takut kalau gue terusin takutnya nanti mungkin bisa masuk jurang dan sebagainya gitu ya. Iya betul. Akhirnya gue mundur. Gue lebih shock lagi pas gua lihat kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu nggak ada kabut sama sekali Mas Gus ya. Nggak ada. Jadi posisinya kanan dan kiri itu cerah gitu kan, bersih, nggak ada kabut. Tapi kabut itu cuman ngumpul di depan jalur kita aja, di pas di jalanan itu aja. Akhirnya gua putusin puter balik. Nah pas gua buka jendela mobil puter balik, karena gua posisinya kan, lu juga kalau nggak salah sempat buka juga kan, karena gua minta bantu lihat posisi ban belakang mobil kan. Pas posisi gua buka kaca itu, gua ngeluarin kepala gua keluar itu. Nah di situ gua ngerasa kayak leher nih berat gitu, kayak ada yang nginjek gitu dari atas gitu kan. Lu juga ngerasain yang sama nggak? Betul, ngerasain Mas. Saya ngerasain juga. Ya, ternyata Mas Agus juga ngerasain yang sama. Terus temenku yang satu itu si Togar juga sama ya, ngerasain hal yang sama. Itu rasanya berat. Tapi ya gua udah cuek karena udah terlalu khawatir juga lah dengan keadaan seperti itu ya. Akhirnya gua cuek aja, tetap putar balik. Pas putar balik, ini yang paling sampai sekarang gua nggak bisa lupain ya. Gua sering lihat, bukan sering sih ya, pernah ngelihat bangsa-bangsa halus seperti itu. Cuman yang kali ini bener-bener sampai sekarang gua nggak bisa lupain gitu. Jadi posisinya pas gua puter balik sekitar belum lama ya, sekitar 20 meter atau 30 meter gitu ya. Iya, 20 meteran. 20 meteran kita jalan. Ada kayak di mobil tuh di bawah
di kabin mobil itu di bawahnya tuh kayak ada suara ban mobil nginjak batu gitu ya. Iya, betul. Nginjak batu, gladuk gitu kan. Betul. Gua nggak tahu itu apa karena posisinya jalan itu mulus, nggak ada batu, nggak ada apa, tapi gua pikir kaki-kaki gitu kan yang bermasalah. Gua cuek aja. Pas gak lama dari ada bunyi apa namanya bunyi suara di bawah mobil itu, tiba-tiba dari atas mobil gua itu terbang sesosok kuntilanak begitu, pas banget di depan apa namanya, di depan kaca gua begitu. Dan itu gue hampir aja banting setir. Ya alhamdulillahnya gue masih bisa kontrol itu. Gue kalau inget sampai sekarang gue masih merinding nih sebenarnya. Masih merinding. Gak tahu gimana Mas Agus pas ngelihat sosok itu, karena semobil itu ngelihat semua, tapi nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Jadi bini gue pun yang di samping gue tuh sebenarnya ngelihat, tapi dia nggak berani ngomong. Gue pun juga sama, gue cuma istighfar doang, astagfirullahaladzim gitu. Tapi itu memang jelas banget dia posisinya terbang dari atas kap mobil gitu. Mas Agus gimana? Ingat nggak yang lu lihat pada saat itu? Simpel, ingat cuma pas sampai situ kita juga ngerasa oh berat gitu ya kan, berat. Sini nih apa punduk berat, cuman udah nggak kuat ya udah kita nyender aja tuh. Nyender nggak kuat, berat, pusing, mual. Akhirnya kita cuman bisa istighfar gitu kan. Terutama gua lihat anak gua ya alhamdulillahnya anak gua tuh pada saat itu gua juga kaget ya, anak sekecil itu dia malah lebih santai gitu loh. Waktu itu kalau nggak salah anak gua tuh enjoy aja dia mainan YouTube gitu loh. Ya kan? Iya, sedangkan betul. gua sama bini gua itu udah shock, bener-bener shock. Rasanya itu mungkin itu kali ya, hawa-hawa orang mau kesurupan mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin. Jadi memang hawanya itu bener-bener berat gitu kan, kepala pusing, keringet dingin, terus mata gua tuh kunang-kunang Mas Agus. Jadi Iya, kayak bener-bener capek yang luar biasa gitu loh. Jadi alhamdulillah ya tadi yang pas dia nongol di atas mobil itu, gua hampir banting setir, tapi alhamdulillah gua bisa kontrol, akhirnya tetap lanjut. Dan anehnya lagi, kita masuk dari jalan Aji Barang masuk sampai ketemu kabut itu paling enggak waktu itu sekitar 30 sampai 40 menit Mas Agus ya. Iya, betul. Sampai ketemu kabut itu. Sampai ketemu kabut. Pas gua putar balik sampai akhirnya ketemu jalan raya itu cuman 10 menit. Dan gua nggak ngelewatin jalan yang sama. Gua agak curiganya itu ketika gua putar balik setelah ngelihat kuntilanak terbang itu, gua ngelewatin jalan jelek gitu loh. Jadi gua kagetnya posisinya waktu gua masuk, gua sama sekali nggak ketemu jalan jelek, tapi pas gua putar balik setelah ngelihat kuntilanak itu, kita ketemu jalan jelek. Ya kan? Gua sempat kaget. Gue pikir mau disasarin nih gitu kan, tapi karena nggak mungkin gue putar balik lagi ke arah kabut yang tadi itu, nggak mungkin. Akhirnya gue terusin mentok, kita ambil kanan. Alhamdulillah di situ sudah ada mobil-mobil besar lewat. Jalan gede lah, jalan besar. Gitu. Alhamdulillah kita sudah agak tenang. Di situ akhirnya kita masuk ke jalan raya Aji Barang lagi yang mau ke arah Cilacap, itu jalanan luas. Akhirnya kita untuk istirahat kita menepi di sebuah warung pecel lele ya Mas Agus ya. Iya betul Mas. Itu suami istri yang jualan. Pas gua turun, nih si Mas Agus nih posisinya udah gimana waktu kita sampai ke pecel lele istirahat itu? Pecel lele sempat mual Mas. Mual, pusing. Terus masih punduk masih berat. Sampai situ kita udah nggak kuat lagi, akhirnya kita muntah akhirnya. Ya. Saking nggak kuatnya mual. Si Agus sempat muntah-muntah. Gua khawatir dia kesurupan gitu kan, tapi alhamdulillah enggak, dia cuman sekedar muntah. Selesai dari itu kita pesen teh hangat ya Mas Agus ya. Betul, teh hangat. Dan selanjutnya gua ngobrol-ngobrol deh itu dengan penjual pecel lele itu. Ya maksud hati ingin berbagi gitu kan, ingin sekedar minta informasi gitu loh. Tapi obrolan itu bukan malah menenangkan ya, tambah bikin gue panik gitu. Kenapa? Karena posisinya orang pedagang pecel lele itu bilang ke gue ditanya sama pedagang pecel lele itu, Mas, kenapa datang ke daerah sini di hari malam Selasa Kliwon?
pertanyaan yang bikin gua makin shock gitu kan. Iya. Ada apa dengan malam Sasak Kliwon? Kita kan nggak tahu apa-apa ya. Iya, Ya betul. kita pikir ya hari biasa gitu. Kita sempatnya memang di hari itu gitu. Akhirnya gue tanya, kenapa dengan malam Sasak Kliwon, Pak? Malam Sasak Kliwon di daerah sini itu banyak sekali, anggaplah dukun lah gitu ya, Iya. yang nabur bunga di jalan untuk ambil tumbal. Jadi di malam Sasak Kliwon itu, di daerah itu banyak sekali terjadi kecelakaan karena memang sudah jadi mungkin adat atau kebiasaan orang sana, kita juga nggak tahu. Iya, Itu betul. itu sesuai dengan informasi dari pedagang pecel lele itu. Akhirnya dengan informasi itu istriku yang lebih down karena ya perempuan ya, Gus ya, perempuan. Dia lebih down. Gue sempat cekcok pada saat itu karena istri gue bener-bener pengen ngajakin stop di situ dan tidur di situ. Gue juga nggak kebayang tidur di situ, tidur di mana gitu loh. Iya. Sedangkan saat itu udah bener-bener sepi banget, udah nggak ada tempat yang kiranya bisa buat kita sekedar tidur istirahat itu, sebenarnya nggak ada ya, nggak ada tempat. Akhirnya ya Bismillah, gue hanya berpegang dan kepercayaan ke Allah aja gitu kan. Bismillah, gue paksain lanjut perjalanan. Mas Agus, pada saat lanjut perjalanan itu apa yang lu rasain? Masih shock atau sudah lebih baik atau gimana? Shock sih masih, Mas. Ya, shock masih. Cuman dia tinggal lemes-lemes gitu, Mas. Lemes bawaannya. Kalau lemes gue juga masih itu. Posisinya kan memang kayak tenaga kayak dikuras Iya, gitu betul. lah ya. Kayak dikuras gitu. Lemesnya itu, wah. Kayak bisa dibayangin dah, pokoknya lemes banget dah. Parah. Untuk ngilangin rasa khawatir kita, akhirnya kemarin kita telepon kawan kita ya yang di Cilacap ya. Iya. Nama akrabnya Mas Jack. Akhirnya kita, kalau Mas Jack nonton, say hello dulu Mas Agus buat Mas Jack. Jadi posisinya kita telepon Mas Jack, kita minta dia nggak tutup teleponnya, kita minta dia buat nemenin lah gitu loh, untuk lebih menguatkan kita lah gitu, biar kita nggak terlalu down gitu, nggak terlalu takut dengan apa yang sudah pernah kita alamin tadi gitu. Terus akhirnya kita jalan dan alhamdulillah sampailah kita di hutan Kubang Kangkung ya. Jadi kita masuk di hutan Kubang Kangkung dan di situ biasanya orang-orang yang mau lewat situ pasti nunggu barengan ya. Iya, nunggu barengan. Karena posisinya di hutan Kubang Kangkung itu sering banyak begal dan sebagainya. Dan pas kita masuk ke situ sudah ada orang yang nunggu, Mas Agus ya. Sudah ada orang yang nunggu. Ya betul. Satu mobil sayur gitu ya. Mobil sayur. Akhirnya kita konvoy dengan mobil sayur itu. Hutan itu sekitar 3 kiloan ya. 3 kilo. Sekitar 3 kilo. Rasa takut masih mengiringi perjalanan kita saat itu. Tapi pas di hutan Kubang Kangkung itu, ya alhamdulillah ya lancar-lancar aja ya. Nggak ada hal-hal mistis yang kita alamin lagi. Sampailah akhirnya kita di rumahnya teman kita tadi itu, Mas Jack itu. Sudah di situ kita bercengkrama dan sebagainya gitu kan. Iya, betul. Kita sempat ya mandi, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Pas mau tidur, nggak tahu, pas mau tidur kita udah pisah masing-masing. Gua kebetulan waktu itu disiapin satu kamar begitu. Pas gua mau tidur, ini penutupan kejadian mistik pada hari itu. Buat gua ya, kalau buat lu gua nggak tahu. Pada saat itu gua pas mau tidur, bini gua mau tidur ngeliat pocong. Gua nggak tahu apa yang lo alamin karena kita udah beda lokasi istirahat udah beda. Pas gua dalam kamar, lampu dimatiin, bini gua mau tidur, itu dia kejer keringet dingin. Gua tanya kenapa, katanya dia ngeliat pocong. Gua berusaha buat tenangin dia, gua paksa dia buat tidur. Walaupun gua sendiri juga sebenarnya nggak bisa tidur, tapi udah nggak mau ambil pusing karena udah terlalu capek. Akhirnya gua tidur, bangun jam 11 siang dan sudah seperti biasa, sudah nggak ada masalah apapun sampai gua ke rumah almarhum kawan gua yang meninggal. Kita ketemu keluarganya di sana. Sampai akhirnya balik ke Jakarta, sudah nggak ada, alhamdulillah udah nggak ada masalah apa-apa gitu. Kalau Mas Agus gimana? Coba pesan kesannya lah gitu.
bisa disampaikan Mas Agus? Kesan-kesannya ya pokoknya nggak terlupakan dah pokoknya kesan-kesannya, dari kabut, dari hutan itu yang nunggu mobil. Pengalaman yang sangat berharga lah. Betul, betul. Pengalaman yang tidak akan terlupakan. It's the best. Ya. Jadi kalau gua sih saranin ke kawan-kawan yang lain, jika kalian ingin bepergian kemanapun yang daerah itu kalian belum tahu seperti apa gitu kan, alangkah baiknya jaga sikap, jangan bercanda yang berlebihan Betul. dan sering-sering baca sholawat, sering-sering istighfar di jalan. Jadi selalu berhati-hatilah karena kita nggak pernah tahu daerah itu seperti apa gitu Mas Agus. Betul, betul. Itu sih pengalaman yang pengen kita bagi di kesempatan kali ini. Selanjutnya gue juga pengen ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton dan yang sudah subscribe channel kita ya. Terima kasih. Kita di sini ingin memberikan wadah untuk saling berbagi cerita. Jadi nggak harus cerita horor Mas Agus. Jadi kalau kawan-kawan ingin menyampaikan ya bisa mungkin kisah-kisah inspiratif dan sebagainya, kita bisa lakukan itu gitu. Jadi nggak harus sharing lah. Ya nggak harus cerita. Sesuatu yang horor. Jadi apapun itu bisa, kalau kalian berminat gitu kan, nanti bisa ada kontak admin kita ya. Betul. Itu bisa dihubungin di situ untuk ditindaklanjuti. Mungkin saya kira itu Mas Agus ya yang bisa kita sampaikan. Iya. Yang bisa kita bagikan ke kawan-kawan. Ada lagi nggak Mas Agus yang pengen disampaikan Mas Agus sebelum kita close nih? Yes, menurut saya sih itu aja sih. Ya jaga sikap kalau kemana-mana, bicara juga jangan sembarangan lah gitu Mas. Betul. Oke. Itu aja sih dari saya. Ya, mungkin itu dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.